Let's go teman Pro 2. Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Teman Pro 2, kali ini bersama dengan punya periang di Pro 2 Goes to School RRI Tarakan, teman terbaik kamu. Ya, buat kamu yang lagi pantengin kita di 107 FM, aplikasi RRI Digital juga YouTube RRI Tarakan Official. Stay here karena kita bakal ngobrol seru bareng siswa-siswi keren dari SMA Budi Utomo Tarakan. SMA Maju bersama, hebat semua. Wow, semangat banget. Welcome to Pro 2. Thank you so much udah hadir di sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat banget ya Yeah. semuanya. Pokoknya karena semangat aku juga nggak mau kalah semangat ya. Yeah. Karena kita tuh seumuran. Anggap aja begitu teman Pro 2, belum jauh-jauh lah umur kita ya pastinya. Anyway, thank you udah hadir di Pro 2 FM kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol banyak hal ya, kenalan dulu dong sama teman Pro 2 nih. Pasti kepo nih siapa aja sih siswa-siswi keren ini. Boleh dong dari yang paling dekat sama aku. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Kak Hafiz Sarjunanta Aldisa, biasa dipanggil dengan Kistan. Oke, halo Kistan. Kelas berapa sekarang Kistan? Sekarang saya kelas 12. Kelas 12, Iya. bentar lagi lulus nih. Iya. Seru nih kita mungkin nanti mau kemana nih setelah ini ya. Belum tahu, Kak. Oke. Di bidang apa Kistan? Oh ya, saya berprestasi di bidang fisika, yaitu semifinalis OSN tahun 2025. Oke, FYI ini semifinalis nasional ya Kistan. Iya. Wah keren banget, tepuk tangan dulu buat Kistan. Oke, kemudian kita ke sampingnya nih. Hai teman-teman, Halo. saya Agni Salsabila, panggilannya Agni. Saya dari kelas 11. Kelas 11, oke. Prestasi saya baru-baru ini lulus di bidang kimia. Bidang kimia, waduh, ini fisika, ini kimia nih, tetangganya. Oke, ini keren banget ya. Ini Agni ini OSN tingkat provinsi cabang Mapel Kimia. Tepuk tangan dulu dong buat Agni. Nah, kemudian nih sebelahnya Agni. Halo teman-teman Pro 2. Halo. Nah, nama saya Pak Habibi. Saya sekelas dengan Agni, kelas 11. Oke, teman sekelasnya Habibi. Nah, untuk bidang prestasi saya pernah juara 2 di Piala Gubernur Wah. Provinsi Kalimantan Utara. Hah. Saya diisi di kelas E Putra Pencaksilat. Oh keren banget, tepuk tangan dulu buat Habibi. And tepuk tangan, applause buat kalian semua yang udah hadir di sini. Nggak cuman hadir membawa diri, tapi juga membawa cerita seru pastinya ya. Buat kita bagiin ke teman Pro 2 yang lagi excited juga dengerin kita di sini. Nah, boleh tahu juga nggak sih spill dong tentang mungkin satu hal unik tentang diri kalian dulu ke teman Pro 2 yang mungkin banyak orang yang nggak tahu nih. Boleh nggak sih? Buka-buka diri dulu biar makin kenal lebih dalam lagi. Siapa duluan nih? Ya, siapa duluan nih yang udah siap Saya, Kak. meng-spill dirinya? Iya. Kistan. Kalau saya nih kan biasanya kalau orang nggak makan nasi tuh biasanya kurus Hah, gitu. oke. Nah, saya ini nggak bisa makan nasi, Kak. Oh really? Iya. Oh bukan orang Indonesia kamu. Orang Indonesia tuh harusnya makan nasi. Tapi itu stigma masyarakat ya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi biasa makan apa? Pengganti karbohidrat. Biasanya kentang. Oh kentang gitu, ubi, iya. western banget ya. Baru tahu, jarang loh ketemu orang kayak Kistan. Itu ya satu uniknya. Agni. Kalau saya sendiri nih pengen banget nih punya body impian gitu kan. Oh body impian, oke. Tapi kerjaan saya ya malas-malasan. Oh, kayak kalau body impian biasanya olahraga nih kaitannya. Iya. Oh, Agninya malas olahraga maksudnya. Tapi karena
buat saya malas olahraga, jadi saya lebih ke defisit kalori aja sih, Kak. Oh, tapi tetap ada ya yang Iya, dilakukan. Masalah body impian tuh setiap orang pasti beda-beda ya, Agni di sini mau gimana pun bentuk badannya itu it's okay gitu. Tapi semua orang punya target ya. Intinya merawat diri. Wah, nih keren tapi dilanjutkan ya, Agni. Keren banget. Kita sama nih, aku juga lagi defisit kalori. Habibi, apa nih yang unik tentang kamu yang orang lain gak tahu? Kalau untuk saya sendiri sih di mana saya ini sering olahraga. Oh, sering. Nah. Oh iya, pencet silat nih. Tapi bingungnya berat badan tuh nggak pernah turun. Oh gitu. Oh, Saya sebenarnya ini bukan kalau soal di kemarin di kejuaraan juara 2 yang di kelas E. Saya itu pengen mainnya di kelas di bawahnya kelas D atau kelas C. Oke. Tapi sudah kurangi apa makanan nggak pernah makan malah cuma makan sayur tok. Saya Oke. sama aja. Oh iya, karena ini ya kalau di pencaksilat tuh biasanya ada memang aturan berat Iya. badan tertentu ya. Iya. Makanya kamu tuh mikirin berat badan juga di sini untuk prestasi itu. Iya. Oh gitu. Sekarang struggle-nya itu juga. Iya. Susah ya. Susah banget. Oke. Kalian ternyata di bidang di tentang tubuh gitu ya. Entah kesehatan makanan tuh sama-sama punya hal uniknya gitu. But it's okay, nanti kita cari masalah jalan keluarnya ya dari masalah-masalah yang ada. But thank you udah sharing ke aku juga teman Pro 2 di sini, jadi kayak makin kenal ya sama kalian. Tapi kalian ini kan bersekolah di SMA Budi Utomo Tarakan. Wah, siapa yang nggak tahu ya sama SMA Budi Utomo Tarakan. Nah, aku pengen tahu juga apa sih yang paling seru sebagai siswa-siswi di SMA Budi Utomo. Serunya tuh Kak gini, nah sekolah kami ini kan sekolah asrama. Ya. Otomatis Oke. kami ini tinggal di asrama dan nggak boleh sentuh Rumah. gadget. Kalau rumah boleh. Boleh. Boleh satu rumah. Bahaya nih Sampai kalau lulus sentuh rumah. gitu ya. Nah terus tuh Oke. kalau bagi kami nih kayak HP tuh berharga banget tuh nah. Oh, jelas. Jadi kalau Oke. kalau semisal kami sudah kayak keluar kebetulan kemarin kami baru ke ini museum. Oh, Nah, study tour gitu ya. ya, Oh, study seru tour. tuh. Oke. Nah, kami dikasih kesempatan buat pegang HP buat dokumentasi. Buat dokumentasi. Itu hal yang paling seru sih, Kak. Pasti menurut saya. kalian Iya. mencuri-curi waktu kan buat sosmed dan Iya, segala macam. Instagram. Kayak kapan lagi? Kapan lagi? Tapi itu waktu berharga buat kalian ya, Iya. khususnya untuk siswa-siswi Banget, di Kak. Budi Utomo. Tapi aku baru tahu tuh ternyata kalian tinggal di asrama dan nggak boleh pegang gadget. Nggak Iya. boleh. Oke. Itu sudah sebagian dari aturan. Ya rata-rata memang asrama kayak gitu ya Iya. di Indonesia Iya. ini khususnya. Nah biasanya kapan aja tuh kalian boleh pegang gadget selain pas study tour? Kami dibagiin waktu buat nelpon. Oh, nelpon orang tua Iya. gitu. Iya. Setiap minggunya ada nggak sih atau Iya. berapa? Setiap minggunya ada ya. Iya. Oke, kalau ada problem lainnya juga mungkin kebutuhan harus lapor dulu kayak Iya. gitu. Boleh, ya. boleh. Oke, ada hal lain lagi nggak sih mungkin terkait dengan eskulnya gitu? Kalau ekskulnya sih itu rata-rata ke bola, Oh, bola. futsal, Olahraga. sama ya olahraga. Nah, yang kalau pencaksilat tuh biasanya siapa gurunya? Ya siapa tuh? Boleh disebut dong, gurunya lagi nonton nih. Pencaksilat. Gue Iya. pencak silat. Kalau kemarin siapa ya? Ayo siapa yuk? Mas David kayaknya. Mas David, Mas Eh, David. Oke, halo Mas David lagi nonton nih. Anak didiknya di sini. Mas David. Kalau Kristen ikut apa aja nih? Kalau Di saya sekolah. biasanya ikut yang bimbingan belajar fisika. Oh, ada ya khususnya Iya, bimbingan biasanya ada. Oke, tapi kalau sekarang udah kelas 12 kayaknya fokus Iya, ya. fokus, iya, Udah nggak terlalu ikut-ikut ini lagi ya. Iya, Kak. Adiknya lagi nih, adik-adiknya. Iya. Habibi kamu ikut apa? Kalau saya eskul itu yang pencak silat Itu aja ya di sekolahnya. Sekolah. Dan paling favoritnya juga Favorit itu. banget. Kalau Agni kamu ikut apa? Kebetulan sebenarnya kami juga punya pencak silat buat perempuan. Oh beda gitu Iya, dipisah. beda. Oh baru tahu. Terus gimana? Cuman ya kayak lebih kalau perempuan lebih ke privasi, soalnya kan aurat juga. Oh iya dijaga banget ya di sini. Nah, Oke, kalau kayak misal kayak ada pertandingan gitu kan, Ya. coachnya tuh panitia-panitianya tuh yang nilai sesama perempuan juga. Oke. Kalau laki-laki Iya. Kalau Iya. wanita. Iya. Dan di Budi Utomo itu dipisah ya. Iya. dipisah. Antara pencaksilat laki-laki dan juga wanita. Iya. Wah, fun fact banget nih. Banyak gak sih? Kalau Agni ikut itu nggak pencaksilat juga yang wanita? Ikut juga tapi ikut juga? nggak terlalu yang ngejar banget, Kak. Ngejar banget. Iya. Di kimia gimana? Sebenarnya jujur yang kimia nih
Saya kemarin saya betul-betul ndak ada kayak apa ya kelebihan di kimia. Malah menurut saya itu kimia susah banget kak. Oh, kimia susah Iya, banget. tapi karena guru saya kebetulan guru saya orang sini. Oke, boleh disebut gurunya siapa Namanya dulu? Ibu Sri Dewi. Halo Ibu Sri Dewi, anak didiknya di sini nih, main sama aku. Guru saya hebat banget tau Mbak. Dia bilang kayak gini, bilang, Bu, saya loh nggak bisa. Terus dia bilang, kalau kamu nggak coba nggak bakal bisa. Kapan Wah. bisanya? Nah, terus tuh, sedangkan guru saya ini keren banget tau Mbak. Iya. Mbak mau tau, dia ini sebenarnya di bidang biologi. Nah, kalau dia mau bimbingin saya buat kimia itu harus pelajarin materinya dulu, baru kasih ke kami. Oh gitu. Memang dia yang harus dulu ya. Iya. Ya harusnya seperti itu ya, Bapak Ibu guru. Tapi keren nih gurunya. soalnya- excited juga untuk membimbing Iya, kamu ya, jadi dia excited bisa. banget. Wah, keren nih gurunya dan nggak kalah keren juga kalian nih, murid-muridnya, siswa-siswinya yang keren juga hadir di sini. Karena kalian tuh anak-anak SMA yang keren. Aku pengen tahu dong pendapat kalian ya. Menurut kalian definisi anak SMA keren di tahun 2025 tuh kayak gimana sih? Oh. Gimana tuh Kistan? Menurut saya tuh kayak apa ya? Kayak aku gitu. Kayak aku teman Pro 2. Gimana? Mm-mm. Aduh. Yang mana yang Bingung. aktif seperti kalian kah atau gimana menurut kalian definisi anak SMA keren? Yang Gimana bisa nih? lebih ke yang bisa meraih prestasi banyak sih kak. Yang meraih prestasi Iya, banyak. soalnya itu keren banget. keren banget Dan ini yang punya public speaking yang itu keren banget di zaman sih, Kak. sekarang ya. Public Iya. speaking itu penting banget juga Iya, ya. penting. Kalau Habibi gimana menurut Habibi? Ya sama kayak ini prestasi karena saya lebih iri lihat apa anak yang di situ bisa ngebanggain orang tuanya karena prestasi. Wah. Dan Kistan Sama juga sih sama Kak. prestasi ya. Iya. Dan kalian bertiga udah mewujudkan itu. Iya, Kalian berprestasi alhamdulillah. juga membanggakan orang tua Orang kalian tua. lagi Iya. nonton. Halo bapak mama kalian. Aduh keren banget. Jadi gitu kalau aku misalnya mungkin orang berarti definisinya adalah kalau orang tanya menurut kalian definisi SMA anak SMA keren tuh gimana? Seperti aku gitu. Iya, Karena iya, kalian iya. berprestasi dan juga membanggakan orang tua pastinya. Semoga terus begini ya dan ditingkatkan lagi Amin. prestasinya. Nah, aku juga penasaran sama satu persatu kalian punya ini dong, kalian punya prestasi nih. Khususnya nih yang paling dekat sama aku Kistan dulu deh. Boleh nggak sih aku tanya-tanya dulu ya? Iya. Nah, Kistan, fisika really, jujur Li, sering banget aku anggap musuh. Sorry ya Bapak Iya. Ibu fisika, bukan karena fisikanya enggak, tapi karena otak aku. Aduh, kayak mumet banget gitu. Karena mungkin aku nggak di bidang itu ya. Iya. Aku beda bidangnya, jadi kayak pas kejar kehadap fisika tuh jadinya tuh kayak wah ini sulit banget sih. Sama kita kak. Oh sama nih, Susah karena juga. Habibie susah juga nih. Ya, susah banget. Kayaknya memang bukan kakaknya aja sih. Ternyata bukan aku aja ya, mungkin teman Pro 2 juga yang ngerasain hal yang sama. Nah, menurut Kistan, apa sih hal yang paling asik dari fisika yang bikin kamu tuh sampai jadi semifinalis nasional loh? Nah kalau saya tuh kan paling susah menghafal gitu Kak. Oke. Ya kalau menghafal tuh kayak ngantuk bawaannya atau guru jelasin gitu ngantuk banget. Oke. Nah lebih suka tuh yang ngitung-ngitungan. Nah itu paling semangat tuh kalau ngitung-ngitungan. Tapi gimana kalau fisika kan bukannya banyak rumus yang dihafal nggak sih? Nah kalau itu bisa aja, ndak kayak pelajaran-pelajaran bahasa Inggris kah atau bahasa Oh iya bener Indonesia. ya, yang harus ingat banget kalau Iya. ini artinya ini kayak Iya. gitu. Kalau fisika, bisa buat rumus baru juga kan Iya nggak sih ya? rumusnya iya. Oke, itu yang membuat kamu asik, jadinya nggak Iya ngantuk. ndak ngantuk, ndak boring gitu nah. Oh beda ya kalau aku ya Bibi. Sorry banget aku ngantuk gitu. Memang agak beda. Beda nih, excitednya gitu justru dihitung-hitungan. Iya. Berarti kayak matematika, kimia kamu suka juga nggak sih? Kalau matematika, kalau kimia ndak terlalu. Oh nggak terlalu. Memang fisika nih ya, Iya. hitung-hitungan tapi yang fisika Iya. gitu. Mungkin kalau matematika kimia agak mundur dulu. Nah, bisa dibilang kan Kistan ini juga anak emas fisika lah nih di sini di antara kita. Iya, iya, iya. Iya kan? Ada nggak sih momen di mana kamu tuh ngerasa kayak aduh ini buntu banget nih sama rumus-rumus ya. Tapi justru jurus pamungkasnya apa gitu biar kamu nggak stres. Pernah nggak sih dulu ngerasa kayak gitu? Nggak bisa nih kayak rumus-rumus nih. Ya biasanya kadang nggak suka percaya diri gitu nah Kak. Oh, kenapa? Soalnya kan kayak
ih apa sih nih Budi Utomo, kayak sekolahnya kan tidak terlalu terkenal kayak sekolah-sekolah negeri yang Karena berprestasi. swasta maksudnya. Iya, Oke. sekolahnya kan banyak prestasinya. Nah itu kayak suka minder, jadi suka disemangati sama guru-gurunya. Kalau kamu tidak pernah mencoba, pasti akan jauh dari teman-teman yang lain gitu. Oh, oke. Jadi kita harus mencoba terus. Iya, mungkin juga karena maksud kamu nih sekolah Budi Utomo tuh kayak yang lebih baru ya, Iya, lebih baru. muda dari sekolah lainnya, makanya prestasinya itu lebih mungkin tidak sebanyak sekolah negeri pada Iya. umumnya, apalagi Budi Utomo swasta gitu. Iya, Iya. swasta. Tapi di sini kerennya guru-guru kalian tuh support gitu. Iya. Jadi Support kayak banget. Support betul. Iya, buat di sini aku kasih tahu Kistan, it's okay, nggak ada itu ya. Jangan membandingkan dengan prestasi yang lalu-lalu. Kita menatap apa yang hari ini yang akan datang. Wah, aku jadi guru ya di sini tiba-tiba. Yeah, yeah. Aku mau jadi anak siswi sama kalian gitu. But keren kamu bisa membangkitkan semangat kamu kembali dengan support dari guru ya berarti. Iya, Kak. Untuk menghilangkan segala stres kamu itu. Iya. Oke, nah sebagai semifinalis pasti jadwal belajarnya juga padat nggak sih? Itu biasanya dibagi-bagi. Soalnya kan tinggalnya di asrama, ada jadwal pengajian pagi, siang sama malam. Oh gitu, wah ada Iya. juga ya? Ada. Oh fun fact nih, fun fact banget. Terus. Nah terus itu biasanya gurunya tuh ngasih jadwalnya, kalau enggak biasanya disuruh dispen. Jadi nggak usah ikut pembelajaran sekolah, kita bimbingan sendiri. Oh boleh ya gitu Iya, ya. boleh. Wah pasti Boleh. kamu suka. Iya, biasa pulangnya cepat duluan. Tapi tetap belajar. Iya, belajar tetap. Oke, khusus untuk kalau mau deket nggak sih Iya, lomba-lomba lomba-lombanya. gitu. Oke, wah seru nih. Tapi di sini berarti di Budi Utomo kalian tuh punya jadwal yang pasti gitu ya? Iya, Kayak teratur pagi, sudah. Teratur. Wah, ini bagus nih. Kenapa aku nggak masuk situ ya? Aduh. Iya, soalnya aku tuh punya problem juga sama diri, susah banget ngatur waktu. Berarti kalian mampu ngatur itu ya? Iya. Iya. Jadi kalau di asrama tuh kita diajarkan cara mengatur waktu sendiri. Karena saya kan sudah ada di pondok, sudah ditentukan waktu-waktunya ini Iya. gitu. Ada sanksi-sanksi nggak sih misalnya kalian terlambat bangun nih, Iya. atau harusnya jadwal kita nih anak-anak begini ngaji atau apa, tapi kalian entah kemana kek? Iya, ada sanksi-sanksi nggak sih yang dikasih biasanya? Pasti ada sih Kak. Pasti ada. Biasanya Iya. ngapain tuh? Boleh nggak sih disupil? Waduh. Tergantung dari Gurunya? iya. Oh, masing-masing guru beda-beda Iya. sanksinya Beda-beda guru, gitu ya. Soalnya kan kalau nggak digituin juga pasti malah membiasakan hal itu tuh Naka. Oh benar. Dan sanksi itu juga hal dari proses belajar. Iya. Selama juga sanksinya masih bisa ditoleransi lah Iya. ya, nggak yang secara fisik dan segala macam kayak gitu. Tapi kalian sering disanksi nggak? Pernah jadi Oh, pernah. bisikan selokan itu. Oh iya. Oh tapi membersihkan ya, Iya. itu biasa lah. Habibie sering. Sering bersihin. Kadang Oh kenapa kamu sering lari kemana? ketiduran Oh biasanya. ketiduran, capek karena belajar ceritanya. Iya. Capek banget kan. Iya capek banget, apalagi pencaksilat ya, latihan fisik ya gitu. Kalau kalian berdua pernah sanksi? Oh, saya pernah Oh pernah? pulang tanpa izin. Pulang tanpa izin? Iya. Kenapa bisa tanpa izin? Kayak sudah malas gitu Kak sama guru-gurunya kan. Biasanya kan kalau minta izin nggak dikasih izin. Soalnya sebulan tuh ada batas waktunya. Oh, dan kamu nih ngebet mau pulang. Iya. Oh, tapi kan Nah, itu. aturan sekolah. Iya, ada Kamu aturannya. gimana? Tapi memang sudah nggak sanggup ya, kayak maksudnya mau ketemu orang tua gitu, Iya. kangen banget makanya nekat, Iya, tapi iya. ketahuan. Iya. Oh berarti kalian punya sekolah juga sistem keamanannya bagus Oh, nih. iya, bagus. Iya, ketat. Jadi nggak berani tuh anak-anak yang mau bandel, nggak berani lah ya. Iya. Wah ini bagus nih, Bapak Ibu masukin anaknya Budi Utomo yang bandel-bandel. Iya. Biar berprestasi kayak mereka di sini bertiga ya. Nah, anyway, kan tadi kalau tentang fisika ya, Kistan, kita masih bahas fisika anyway. Aku tuh ngantuk gitu belajar fisika, tapi kamu justru enggak ngantuk. Iya, Boleh malah nggak sih? semangat. Ya kasih tips ke aku juga teman Pro 2 anti ngantuk waktu belajar fisika. Apa trik rahasia kamu? Kalau saya biasanya memperhatikan guru aja sih Kak, duduk paling depan gitu. Oh, duduk paling depan. Aduh, aku duduk paling belakang. Ya itu aja sih. Iya, wah, ini respect nih. Berarti kamu murid kesayangan guru fisika. Boleh gak sih? Siapa guru fisikanya? Bu Arin yang Apa? tadi
Hah? Yang Bu tadi Arin? ngantar. Oh, Bu tadi Arin. ngantarin kalian Iya, juga. iya. Oke, halo Bu Arin. Nih, kistannya di sini. Itu paling depan ya. Iya. Oke, oke. Ini seru banget kita barusan juga kita mengulik tentang kistan. Tapi aku juga kepo sama kalian berdua, sama Agni sama Habibi. Tapi kita break dulu sebentar ini ya. Oke, nggak akan lama-lama teman Pro 2, so stay tune oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Let's go teman Pro 2. Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Welcome back to Praduai, Gas to School. Masih bersama dia yang di sini dan juga siswa-siswi keren dari SMA Budi Utomo Tarakan. Ada Kistan, Agni, and Habibi. Hai guys, kita masih di sini dan sebelumnya kan kita kepoin tentang Kistan nih. Iya. Nah, nih aku juga kepo dong pastinya sama Agni dan juga Habibi. Nah, aku pengen tanya Agni dulu deh. Agni, kamu di bidang kimia, tetangganya Kistan fisika ya. Nah, banyak yang bilang tapi nggak semua ya, disclaimer, kimia tuh cuma tentang menghafal rumus. Setuju nggak? Kalau menghafal rumus mungkin bisa dibilang iya sih. Iya, tapi nggak cuma itu. Cuman banyak sih Kak. Banyak hal ya.
Iya lebih kerumus. Lebih kerumus iya. ya. Oke. Itu- Cuman bedanya kalau perbedaan antara fisika nih ya Kak. Kalau fisika dia lebih ke matematika gitu. Iya, Nah, perhitungan-perhitungannya. Nah, kalau kimia. kimia nih kalau bisa 11-12 sama biologi. Oh, oke. Yang iya. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Ya, Iya, iya. anggota tubuh gitu-gitu Kak. Dan memang banyak hafalan-hafalannya. Iya. Contohnya aja Iya, deh. Bang. Dari yang apa tuh C, K. Sel-sel Tabel aja. periodik ya kan. Iya, iya. Oh my god. Itu sih yang buat aku mumut sama kimia. Sama Kak, sama. Kamu juga sama. Terus sebenarnya nih kalau masalah belajarnya gitu kayak rumit banget sih Kak sebenarnya. Iya. Sebenarnya rumit bagi kamu. Iya, bagi saya rumit banget. Tapi soalnya saya nggak ada dasar di bidang itu. awalnya Iya, dan nggak suka juga sama itu sebenarnya. sebenarnya nggak suka. Lah, kenapa bisa terjun nih? Kalau Kistan kan suka sama fisika nih ya. Kalau kamu kenapa bisa terjun? Karena keyakinan dari karena guru juga yang mendorong, Oh iya, kamu bilang tadi ya, dorongan dari support. guru dan ya support dari guru dan orang tua juga. Berarti awalnya kamu suka apa? Kalau saya lebih ke kayak ke bahasa sosiologi, justru. ya, Oke. sosiologi gitu-gitulah Kak. Oke. Kalau perhitungan mundur sih Kak. Sebenarnya mundur. Susah banget Tapi jujur nih. tapi di sini kamu masuk Tapi loh. syukurnya ya alhamdulillahnya bisa lolos. Tuh kan, kenapa bisa kayak gitu ya? Aku gimana pun aku mau tuh kayak susah. Wah, keren nih, karena support dari guru tadi dan juga kamu mau mendengarkan dan nasihat. usaha juga sih Kak. Dan usaha, seberusaha apa kamu di kimia? Belajar berapa jam kek? Kalau soal belajar nggak yang sering-sering banget sih Kak. Oke. Cuman kayak kalau di kimia tuh lebih pentingnya tuh satu yang paling wajib kita Tahu. Apa itu? tabel. Kakak tahu nggak tabel periodik? Periodik Nah, itu. itu Ya wajib itu banget maksud Kak. aku. Oh my god. Menghafalnya cukup lama dan sekali hafal aku sekarang udah lupa gitu. Tapi biasanya tuh ada cara khusus kan buat menghafal tabel periodik tuh yang kayak ada istilah-istilah lah dibuat. Misalnya Budi makan ini. Oh, iya. Kayak gitu nggak sih? Iya, Nah, Kak. kamu pakai strategi gitu nggak? Oh enggak. Kalau ngerjain soal kan kayak di sekolah nih masih ngandelin itu. Masih gitu. Iya. Tapi kalau kayak udah OSN gitu, boleh nggak sih pakai contekan tabel periodik atau rumus-rumus? Nggak Enggak boleh, kan? Kak. Soalnya diawasin kamera juga. Nah, itu jadi gimana buat kamu tahu? Pasrah aja sih. tapi kamu pernah hafal itu? Gak pernah Kak, serius Oke. nggak pernah hafal. Nah, kalau Habibi sama Kristen nggak hafal nggak juga minat situ sih, ya. Kak. Karena beda bidang juga. Beda ya. Kak. Iya. Bayangin Oke. sel-sel semua tuh Iya dipelajarin. sih. Iya, kalau misalnya masih di sekolah kan enak ya tugas-tugas kan memang masih dibolehkan melihat referensi Iya. biar nggak salah gitu tugasnya. Tapi kalau di OSN ini loh, jadi kamu tetap bisa menjawab itu dan masuk juga sebagai tembus OSN tingkat provinsi. Ya, nah apa nih motivasi terbesar kamu bisa tembus? Motivasi saya supaya ini nih Kak, apa sih sertifikatnya itu Ya? kan bisa dipakai buat kayak Mau Daftar daftar ya kuliah. daftar kuliah gitu ya. Oke, daftar kerja bisa nggak sih dipakai? Nggak Bisa nggak tahu sih? ya, Kak. Maybe. Iya kan, aku juga punya banyak sertifikat anyway. Yes. kan? Tapi kayaknya kalau kerja nggak diminta gitu, Iya. ya kan? Tapi untuk kuliah menunjang kerja, Iya. nah dipakai nih dan kamu ngejar itu. Iya Kak. Dan dapat sudah. Kayak Oke. sempat hampir mau mundur kayak enggak kuat. Oh ya, sempat mau mundur. Iya, tapi orang tua saya juga Oke. kasih dorongan. Aduh, mamanya siapa nama mamanya? Boleh tulis. Halo mama, terima kasih ya udah dorongin Agni sampai bisa nih jadinya masuk ya OSN tingkat provinsi. Nah, tapi buat teman-teman yang bilang kimia tuh ribet ya, termasuk aku juga yang bilang kayak gitu. Gimana sih caranya kamu tuh kayak bikin belajar kimia jadi gampang dan jadinya have fun gitu? Padahal kamu kan juga pernah mau mundur nih. Kayak trik saya hampir sama dengan Kistan. Jujur ya Kak, saya tipikal orang yang kalau belajar nih duduk bangkunya di belakang, nggak suka di depan. Oh ya, oke, sama aku nih. Ya, Aduh, terus? Tapi kalau memang benar-benar mau pelajarin suatu hal, saya maju. Saya Iya, kamu maju. Iya, Kak. Oke, wah kompak dulu kita.
Tetap ada target dan ambisinya ya di masing-masing kayak gitu. Soalnya kemarin juga ini sudah harapan orang tua banget nih, wah ini harus dikejar, bener-bener dikejar nih. Gara-gara ada orang tua nih. Ya walaupun tingkat selanjutnya. Iya, it's okay. Itu udah luar biasa banget ya menurut aku buat Agni yang ternyata tuh nggak ada basic awalnya. Terus malah sebenarnya hitung-hitungan tuh apalagi rumus-rumus tuh mundur. Tapi kamu mau maju dan kamu masuk sebagai OSN tingkat provinsi, itu udah kemajuan yang luar biasa banget. Walaupun mungkin kamu bilang tadi nggak lolos lagi ke nasional gitu ya. It's okay, masih ada kamu kelas 11 ya. Masih ada nggak sih? Masih ada waktu nggak sih? Iya, nah Kistan nih yang mau jangan dulu ujian kamu TKA bentar lagi ya. Masih ada waktu lagi. Kira-kira kedepannya mau ikut lagi nggak? Mungkin lebih ke bidang yang lain aja sih. Mau coba bidang yang lain juga. Kamu suka mencoba lain ya? Iya, baru. Soalnya kalau gimana ya, rasa kalau masalah rasa penasaran saya tuh besar Kak. Cuman satu permasalahannya, kadang saya malu. Sama nih. Nggak pede gitu. Kadang kayak Kistan insecure juga. Habibi kamu insecurean juga orangnya? Dikit. Dikit-dikit. Aduh, kenapa sih pada insecurean gitu? Kalian tuh keren tahu. Jadi kalau untuk mengatasi insecurean gimana kamu? Saya curhat ke orang-orang terdekat. Nah, kebetulan juga nih Kak, selain dorongan dari orang tua, dorongan support terbaik juga itu dari guru-guru kami. Dari guru-guru? Guru-guru boarding semua tuh rata-rata supporternya tinggi betul. Kayak best supporter lah Kak. Best supporter lah best ya. Banget asli. Buat kalian bertiga di sini, dan juga nggak mungkin cuma kalian bertiga ya. Pasti ada juga masih banyak siswa-siswi Budi Utomo lainnya yang disupport sama ibu, bapak, guru hebat di Budi Utomo. Tepuk tangan dulu sekali buat kalian. Nah kali ini aku juga kepo ya, udah kepoin Kistan, Agni, nah Habibi. Wah, ini agak beda nih, non akademik ya prestasinya. Kalian dua akademik, ini non akademik nih. Kamu juara 2 Kejurprov. Cerita dong cabang olahraganya apa dan gimana proses latihannya, Habibi? Kalau soal yang kemarin kejuaraan Piala Gubernur itu ya. Itu awalnya saya lagi berangkat di Jawa, di Surabaya. Oh gitu, terus? Belum dapat info soal itu. Nah pas pulang, ada teman-teman rupanya yang kemarin sudah seleksi buat ke sana, ke kejuaraannya itu. Kalau nggak salah kemarin di KTT. Di KTT seleksinya. Saya dianjurkan cuma suruh buat ikut-ikut aja latihannya, soalnya nanti bisa dipilih kan. Jadi ya tiap ikut terus. Nah karena berat badan yang nggak bisa turun-turun, susah juga aku kasih naik lagi. Nah dibilang, saya cek sama pelatih, Pak, saya nih beratnya nggak bisa naik, nggak bisa turun nih. Saya kayak nggak ikut gitu. Karena masalah berat badan itu aja ya. Oh my god, ini susah banget. Soalnya sudah ada yang isi kelasnya. Nah langsung pelatih saya bilang, nggak, kamu tetap ikut. Wah. Walaupun nggak main tapi jadi pendamping teman-teman. Tetap datang gitu. Tetap datang. Terus? Nah setelah itu lama diuruskan lah buat tiket berangkatnya. Saya dikasih tahu, nanti kamu wakili IPSI Tarakan gitu. Oh, wakili IPSI Tarakan. Kasih tahu dulu dong IPSI itu apa buat teman Pro 2 yang nggak tahu. IPSI itu singkatan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia. Khusus Tarakan kamu wakili. Iya, khusus Tarakan. Nah, disitulah kamu ikut. Ikut. Wah. Alhamdulillah, padahal cuma latihan itu nggak sampai sebulan, seminggu tok mungkin. Karena kamu telat juga kan dapat informasinya. Dapat informasi. Tapi alhamdulillah pas di sana main-main. Padahal target saya itu cuma biarlah kalau mungkin cuma dapat juara 3 atau juara 3 bersama, lumayan kan ada medali. Ujung-ujungnya bisa dapat juara 2. Wow, keren banget. Ternyata ini yang nggak kamu nyangka ya untuk ikutin gitu. Makanya mungkin pas latihannya pun mendadak, waktunya sempit, tapi malah juara 2. Karena juga pernah sebelumnya pas Popda, itu latihannya udah lama banget. Jadi udah. Tapi kalah juara 2 juga, tingkat kota. Dan ini untuk Kejurprov ya, kamu juara 2, keren. Gimana sih caranya kamu tuh kayak mengupgrade diri ya setelah menang ini nih? Apakah setelah juara ini kamu jadi santuy ya? Kayaknya aku bisa juara, tapi kayaknya aku nggak perlu latihan lagi deh ke depannya. Atau malah kayak makin semangat atau gimana sih? Kalau soal itu ya makin semangat lah. Semangat Kak. Karena bilang juara 2. Saya mau lebih dari itu, kalau bisa juara 1. Kalau bisa 1. Iya, kalau bisa 1. Tapi masih kelas 11 masih ada kesempatan enggak sih?
Insya Allah ini mau ikut Porprov. Kapan tuh? Tahun depan. Tahun depan ya. Iya. Nah anyway ini yang juara 2 ini kapan ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Oh di tahun ini. Iya. Baru-baru banget ya. Baru-baru banget. Ya. Oke, berarti tahun depan targetnya juara 1. Iya, Karena juara 2 aja mampu nih. Lagi latihan nih kayaknya. Ya lagi latihan, lagi Mungkin, sering jogging-jogging lagi gitu. sering jogging-jogging. Wah, mungkin nih badannya lagi habis latihan ya. Agak pegelino gitu. Iya, aduh. Biasanya habis latihan kayak gitu ya. Nah, Bibi bagi aku juara Kejurprov itu keren banget ya. Makasih, apalagi dengan cerita kamu yang seperti itu, wah makin keren lagi gitu dengan persiapan yang singkat. Selain fisik yang prima, bagian mana sih dari latihan yang paling menguji mental juga emosi kamu gitu? Kalau saya interval namanya. Apa tuh? Lari 400 meter kali 4 dengan pace tinggi. Kayak pace 2, pace 3 gitu. Itu kemarin saya baru 2 kali sudah mau pingsan rasanya. Oh my god, itu latihan fisiknya begitu? Iya, latihan fisiknya. Aduh, makasih aku nggak cocok ya bela diri. Sama. Oh my god. Iya, kalian juga nggak ya? Iya Kak, kalau lari tuh ngos-ngosan gitu. Karena nggak terbiasa aja kan. Iya. Tapi ya Bibi, kamu pencaksilat dari kapan sih? Dari SMP kelas 2. Awal masuk Budi Utomo. Awal masuk Budi. Sebenarnya sebelum masuk ke Budi Utomo itu sukanya bola. Oke, olahraga juga. Cuman tiba-tiba ada guru saya itu yang saya bilang Mas David. Iya. Dia tanya, "Kamu berani tanding enggak? Berani lomba silat?" Saya bilang, "Iya aja dulu, iya." Wah, ini salut nih dia punya setelah itu target. langsung dia kasih tau lah, "Kamu tiap hari push up 100, sit up 100, back up 100, squat jump 100." Oh gitu. my god. Saya lakuin, baru-baru awal langsung kram, baik. Kaget ya. Naik tangga aja udah nggak bisa itu. Tapi waktu di bola kurang lebih juga nggak sih latihan fisiknya atau lebih berat lagi pencet silat? Sama aja. Kurang lebih ya untuk. Kurang lebih sama itu. Tapi di pencet silat ini kamu kemarin cuma 2 kali lap ya? Mau pingsan? Iya. Tapi saya paksa terus sampai dapat. Dapat. Tapi 600 malah. Endingnya lebih. Nah. Aduh, bisa ya manusia kayak gitu memang. Keren banget nih. Berarti karena semangat kamu itu bisa mendukung kamu bahkan melampaui 100% tubuh kamu gitu. Karena guru saya bilang, "Kamu coba, sekarang kamu bisa itu 100%. Cuman di pikiran tuh cuman 80. Sebenarnya bisa tuh." Saya bilang, saya paksa gitu. Alhamdulillah bisa. Akhirnya bisa. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu buat Habibi dan juga Kistan and Agni. Makin seru lagi obrolan kita ya. Masih banyak hal yang sebenarnya pengen aku kepoin dan juga pasti teman Pro 2 kepo sama kalian. But stay tune dulu teman Pro 2, kita nanti balik lagi. Tetap di Pro 2 Gas to School, era ditarakan teman terbaik kamu. Come on. Ini baru enak. Bentar mi. Makanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Let's go teman Pro 2. Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune.
Girls to School masih bersama dia yang pastinya di sini dan juga ditemenin sama siswa-siswi keren berprestasi dari SMA Budi Utomo Tarakan. Ada Kistan, Agni, and Habibi. Nah, kalian ini berprestasi mau di akademik maupun non akademik ya, kayak Habibi tadi juga olahraga gitu. Nah, seberapa besar sih peran menurut kalian bakat alami ya, dan seberapa besar peran kerja keras dalam mencapai semua prestasi kalian ini? Kalau kerja keras itu juga harus diselingi doa sih Kak. Wah, itu termasuk dalam kerja kerasnya juga ya, usahanya juga ya. Oke. Dan kalau Habibi? Ya itu harus barengi doa dengan juga perlu penyemangat. Perlu penyemangat. Sekarang saya minta kalau sebelum tanding itu minta doa dulu sama orang tua. Minta doa dulu. Saya mau tanding, minta doa semoga juara gitu. Oh, tapi menurut Habibi dari kecil memangkah kayak bakat alami lahir gitu ya? Oh, enggak. Di pencaksilat kerja keras. Kamu memang karena usaha gitu. Iya. Makanya bisa di bidang olahraga ini ya? Iya bisa. Tapi waktu kecil kamu sukanya apa? Sukanya main bola. Main bola juga? Main bola. Oke, dari kecil ya? Dari kecil. Nah, pencaksilatnya baru nemu pas di Budi Utomo. Budi Utomo. Iya. Oke. Kalau Kistan dulu deh. Kalau saya sudah dari SD. Nah, dari SD. Iya. Oke, dari lahir langsung hitung fisika. Nangis ya fisika. Iya. Dari SD. Iya. Oke. Pas SD diikutkan lomba Olimpiade IPA kalau nggak salah Kak. Oh, memang ikut Olimpiade dari SD. Iya. Oke, seru nih. Tapi sayangnya nggak lolos yang pas di provinsinya. Tapi yang kotanya lolos. Iya. Wah, provinsinya aja ya. Iya Kak. Oke, dan kamu semakin besar kamu makin dalamin lagi nih. Iya, alhamdulillah. Lebih ke fisika. SMP juga? SMP. Kalau SMP nggak ada sih Kak. Kurang sih. Ya, kurang di Justru situ. kembali semangatnya pas di Budi Pas- Utomo. iya, Ada Budi wadah dan Utomo. guru yang support juga. Iya. Wah, keren nih. Tapi berarti kamu nih bakat alami ada Iya. juga ya, dan kerja keras kamu juga kembali Iya. itu ya. Wah, keren. Kalau Agni, menurut kamu lebih besar mana peran bakat alami kamu atau kerja keras di kimia? Kerja keras sih Kak. Kerja keras ya. Kalau mau bahas bakat enggak berbakat. Oh, bukan, kamu belum nemu aja. Iya sih, Kak. Iya. Tapi Belum ada hobi nemu. gitu mungkin, hobi lain. Tapi salah satu alasan saya juga bertahan di kimia kemarin tuh kan saya juga dari kecil nih pengen jadi dokter. Oh, berkaitan ada kan semangat Kak nih, juga bener. ada Dari- kaitannya walaupun dikit. Iya, impian masa kecil kamu. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya kalau dokter agak sulit nih. Agak sulit karena belum tahu arah kesananya Iya. kan. Tapi ada kemungkinan kamu bisa kok. Masih Iya. kelas 11 lah ya. Iya. Nanti next kita tekuni lagi lah, Agni ya. Nah, tapi aku juga pengen tahu, ada nggak sih satu hal yang paling kalian takuti gitu saat ini setelah kalian itu mencapai prestasi kalian sekarang? Entah takut nilainya jelek kah karena sering mungkin absen gitu ya, atau takut nggak juara lagi, atau malah kayak gimana? Ada nggak sih ketakutan kalian? Saya malah takut kena kalau ndak latihan terus malah takut hilang fisiknya. Wah, makanya kamu rajin latihan berarti ya. Iya. Wah, anak rajin nih. Itu ketakutannya. Iya. Oke, kalau Kak Agni? Kalau ketakutan sih Kak nggak takut, bukan nggak takut sih Kak. Soalnya menang kalah tuh udah hal biasa. Wah, mentalnya udah mental Iya. juara juga ya. Iya, Oke. setidaknya sudah mencoba. Sudah mencoba. Iya, Tapi kalau- ada rasa takut atau khawatir apa gitu? Khawatir kalau kayak orang yang sudah support kita kecewa. Oh, karena ada beban harapannya. Ya, tapi Oke. tapi ternyata enggak kecewa. Justru malah lebih mensupport lagi. Lebih mensupport lagi. Keren nih support sistemnya kalian bertiga di Budi Utomo ya, dan juga orang tua kalian pastinya. Kistan, kamu ada ketakutan? Kalau ketakutan enggak juga sih. Enggak juga. Sama kayak Agni ya. Oke. Disupport terus. Disupport terus. Soalnya pas kemarin tuh kan kayak kurang percaya diri juga, bisa iya. nggak lolos nih. Tapi alhamdulillah jadi semifinalis tingkat nasional. Nah, tuh kan. Tapi dari rata-rata prestasi kalian bertiga yang aku tangkap tuh, sering sekali prestasi kalian bertiga nih malah melampaui kalian punya ekspektasi gitu. Iya. Iya kan? Iya, Sama Kak. kalian satu jalur gitu. Iya. Ya, itu tamparan buat kalian sih, tamparan dalam arti halus ya. Iya. Kok bahwasanya jangan rendahin diri, jangan insecure, harus percaya diri dan kalian akan dapat
itu. Keren banget ya guru-guru Budi Utomo juga. Nah, siapa aku pengen tahu juga sih, pernah nggak sih kalian kayak mungkin mencoba menerapkan ilmu kalian gitu ya, mau fisika, kimia ataupun disiplin olahraga gitu untuk bantu kegiatan di rumah atau di kehidupan kalian sehari-hari? Gimana? Kalau saya sendiri kan kalau di rumah lebih sering bantu orang tua. Ya. Saya juga latihan tuh termasuk agar bisa bantu orang tua. Agar bisa bantu orang tua. Biar fisiknya kuat. Oke, karena fisik kuat jadi bisa support orang tua mungkin kalau lagi ada kesehatan gitu ya. Oke, dan itu kamu lakuin di rumah. Wah. Agni, kamu gimana? Kimia, buat sabun di rumah. Biar mama ndak beli lagi sabun. Udah segitu. Gimana? Kalau buat di rumah, kalau berkaitan sih nggak terlalu yang berkaitan gitu. Atau mungkin di kehidupan sehari-hari kamu. Saya juga jarang di rumah. Oh iya benar. Kan di asrama. I mean di asrama. Iya. Cuman kalau lagi kan ada jadwalnya nih Kak, izin pulang. Oke. Kayak sebulan sekali gitu. Baru ke rumah. Iya boleh. Nah kalau lagi ke rumah ya sama bantu-bantu orang tua juga. Kebetulan juga mama ada laundry kecil-kecilan lah di rumah. Oh iya, sembari itu kamu hitung-hitung kimia. Iya. Ya juga ya. Kalau buat nota sih kalian. Buat nota ya, lebih ke situ. Kayaknya juga lebih ke budaya belajar kalian ya. Pintar ngatur waktu, jadi di rumah pun kalian bisa ikut. Iya Kak. Terjadwal gitu. Iya. Oke, Istan gimana di rumah? Kamu hitung bangunan kamu, fisika bangunan. Biasa lebih sering bantu-bantu adek kalau ada pekerjaan rumah gitu, PR-nya. Memang ya adik-adik itu ya, I feel you. Padahal aku nggak tahu menau, Google juga aku. Tapi kamu bantuin adik ya fisika. Paling kalau matematika yang hitung-hitungan gitu Kak, ya dibantu ya. Iya, biasanya nyamperin gitu, Mas ini apa hitungnya. Kayak mana ya. Oke, ini adiknya pasti nilainya bagus nih di rumah. Adik, kelas berapa adik kamu? SD. SD. Iya. Masih SD ya. Nonton nggak dia nih? Nggak tahu Kak. Belajar ya biar bisa kayak kakaknya. Kalau bisa melebihi lagi kakaknya. Amin. Anyway, menurut kalian skill apa sih yang paling penting ya buat anak SMA zaman now? Gitu. Selain mungkin pintar di kelas atau mungkin lapangan kayak Habibie, skill apa lagi yang harus dipunya anak SMA zaman now? Pede sih. Pede. Wah itu intern banget ya, dari dalam diri banget, harus pede. Jangan banyak gengsi. Nah, jangan banyak gengsi. Anak muda zaman sekarang gengsinya tinggi. Kamu gengsinya tinggi, Kistan, enggak ya? Enggak Kak. Enggak ya. Kalau menurut Agni? Sama sih Kak. Ya. Memang penting banget sih. Pede dan jangan banyak gengsi ya. Selain memang kalau bisa berprestasi di kelas maupun di luar kelas gitu. Dan itu yang kalian pegang sekarang? Iya. Pede ya. Ya, pede mulai sekarang ya. Insecure-nya tuh disampingkan ya ke depannya. Oke. Nah, pasti kalian juga pernah yang ngerasain jatuh gitu di bidang kalian gitu, atau mungkin lagi sekolah entah gagal, kalah dalam lomba, nilai jelek maybe. Enggak ya? Pernah nilai jelek juga. Pernah juga. Pernah kalau nilai jelek. Nah, apa nih mantra atau kalimat motivasi yang selalu kalian pakai gitu buat nyemangatin diri kalian kembali? Kalau saya, dia bisa masa saya enggak? Woi, kamu bisa? Aku lebih bisa. Keren ya Bibi. Makanya bisa jadi juara 2 ya. Padahal niatnya nggak ke situ gitu targetnya. Kalau Agni? Lebih ke nggak ada yang tidak mungkin sih Kak. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita usaha pasti bisa. Kalau kita usaha pasti bisa. Kalau Kistan? Jangan dengerin apa kata orang sih Kak yang suka ngerendahin kita. Tutup mata, tutup telinga. Telinga atau mata. Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan, tutup telinga. Oke, yang menjatuhkan ya. Kalau kritik membangun, kalian terima. Terima ya. Oke, kira anti kritik ya. Nah itu penting juga sih. Pede boleh tapi jangan menutup untuk kritik yang membangun, ya. Buang jauh-jauh yang menjatuhkan kalian. Oke, aku pengen tahu juga harapan kalian ke depannya buat sekolah kalian Budi Utomo dan juga buat kalian sendiri. Apa sih? Sekaligus pesan mungkin singkat untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin. Kalau untuk harapan buat Budi Utomo itu
Semoga Budi Utomo Boarding School bisa makin maju. Siap, amin. Bisa makin banyak siswa-siswi yang berprestasi dan semoga guru-gurunya tetap menjadi supporter terbaik kami. Wah, siap Ibu Bapak Guru. Ya, apalagi Kistan maybe? Gak ada sih Kak, sama kayak Agni juga. Sama kayak Agni ya, Iya. pokoknya supaya bisa lebih dan lebih baik lagi Iya. pokoknya. Iya. Kalau Abibi? Ya sama biar lebih anak-anak Budi Utomo lebih memiliki akhlak gitu. Oke. Bisa lebih takdim kepada guru-gurunya. Itu ini pentingnya akhlak. Iya, Dan akhlak. juga menjadi hal poin juga di zaman sekarang. Iya. Ya, siapa Karena sih yang kan gak lihat sosmed juga? Kalau ilmu tinggi akhlak rendah kan percuma. Nah, itu juga nih yang penting, paling penting juga buat dimiliki siswa-siswi SMA, bahkan semua siswa menurut aku ya, Iya. di zaman sekarang. Bukan cuma prestasi tapi juga akhlak. Hormati dan hargai Bapak Ibu kamu teman Pro 2. Setuju ya? Setuju ya, guys? Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian bertiga. Siswa-siswi keren dari SMA Budi Utomo Tarakan. Salam buat guru-guru kalian, orang tua kalian dari Pro 2. Aku harap kalian nanti kapan-kapan bisa kembali lagi di Pro 2 dengan prestasi terbaru kalian. Amin. Ya. Amin. Good luck buat ujiannya. Iya, Kak. Instan Aduh. kalian berdua nantikan ujian kalian tahun-tahun yang akan datang ya. Oke, thank you. Saya dulu dong sama teman Pro 2. Bye. Oke, teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi ya, nemenin aku di sini. Juga teman-teman dari SMA Budi Utomo Tarakan, banyak banget hal yang bisa kita ambil. Semoga juga bisa jadi support dan motivasi kamu untuk nggak takut meraih prestasi dan melampaui diri ya. Ingat, percaya diri dan juga akhlak paling penting. Anyway, aku juga pengen say thanks buat semua kru yang bertugas di balik layar, karena tanpa jasa kalian semua guys, acara ini nggak akan bisa berlangsung lancar. So, aku Dayang pamit undur diri. Sampai jumpa di Pro 2 Gas to School RRI Tarakan selanjutnya. Bye. Pro 2 Goes to School udah dulu ya. Teman Pro 2, see you next time. Bye.